Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yudi Zudi Ed. Mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa memberikan satu gambaran atau anggaplah sebuah referensi untuk memilih burung yang Mas Zudiet inginkan ya. Mas Zudiet ini meminta saran ya. Kalau menurut saya ini sebagai saran saja. Pada gimana cara milih burung kentong yang bagus. Begini ya Mas Zudiet, pada dasarnya burung itu dia akan jadi burung balap atau burung kolongan atau burung rumahan atau burung kentong itu berdasarkan kebiasaan kita melatihnya ya. Ini menurut pendapat saya, dan mudah-mudahan ini tidak meleset terlalu jauh jika ini meleset ya. Karena saya dulu pernah mencoba kayak semacam burung kentong ya. Tapi tujuan saya waktu itu bukan membuat atau membentuk kebiasaan burung itu menjadi burung kentong. Karena waktu itu saya berpikiran bahwa saya perlu punya burung atau satu burung yang bisa dijadikan semacam pelatih untuk piian saya waktu itu. Waktu rame-ramenya burung rumahan di tempat saya. Sekarang sudah jarang sekali yang bermain burung rumahan. Kebanyakan sudah beralih ke burung kolong. Kalau untuk kriteria burungnya ya biasa ya Mas, sama saja dengan burung yang untuk rumahan yang diklepek ataupun untuk kolongan, yaitu secara umum kriteria burung bagus lah. Paruh yang bagus, mata yang bagus, bulu yang tebal, rangka badan atau pegangan yang bulat, penuh di tangan, tulangan yang kekar kuat, atau yang tebal tapi kayak burung Jawa itu halus, ndak kasar ya. Itu nanti akan menentukan cara terbang dia nanti kalau yang burung tulangan kasar sama halus ya. Dan nanti juga pilih yang mana yang akan Anda pilih, yang rambonannya ya. Pilih yang rambon Jawa Gresik atau yang pos Gresik, nanti itu seleranya Mas Zudiet. Yaitu bulu bagus, tulangan bagus, kaki yang kering, paruh kering, mata juga yang bening bagus, ataupun yang apa ya istilahnya ya, yang menurut standar kriteria bagus lah, dia awas yang atau yang bisa nitik itu juga bisa. Tapi yang jelas nanti pada akhirnya di pelatihan ya. Kalau di daerah Mas Zudiet itu sudah banyak burung kentong, kita dalam pemilihan burungnya sesuaikan saja dengan kriteria burung bagus ya. Kita tidak usah apa istilahnya meragukan bahwa nanti dia akan bisa jadi burung kentong atau enggak. Yang jelas dia sudah menuruni gen memori dari indukan-indukannya, ataupun memang dia sudah terlatih sebagai burung kentong. Kayaknya sebenarnya cuma begitu ya Mas Zudiet. Kecuali kalau di daerah Anda tidak ada burung kentong, kemudian Anda ingin punya burung yang seperti burung kentong yang tanpa diklepek dia turun sendiri, itu dibiasakan saja Mas. Artinya kita melatih supaya itu menjadi kebiasaan burung untuk turun tanpa diklepek. Kalau ini gambaran saya seperti saya dulu juga pernah melatih burung untuk saya jadikan pelatih tanpa klepek ya.
dia cuma sebagai pembimbing saja, pembimbing burung-burung piik yang juga belum dikasih jodoh, atau juga satu saat dia dijadikan trainer atau lawan tanding bagi piik untuk melihat apakah dia bisa nyetil tanpa ngikut sama burung yang jadi partner terbangnya ya. Karena kalau burung piik nanti kalau sudah dilatih burung piik itu dia ngikut sama sama gandengannya itu, maka akan dilatih lagi mentalnya supaya dia mau pisah gitu ya, walaupun nanti burung trainernya itu ngebuang, dia tetap turun ke bawah sampai di bawah. Itu kalau saya dulu begini caranya ngelatih. Dalam kondisi giring itu burung cewekannya saya taruh di, kalau di sini ada kandang lepasan yang bentuknya bulat dulu. Kalau sekarang udah jarang, biasanya sekarang jadi dondang kotak itu ya. Itu saya taruh di situ cewekannya, terus saya lepas dari dekat itu. Saya lepas supaya dia turun di kandang bulat itu ya. Terus gitu dari dekat. Makin jauh. Nanti kalau dilempar gitu dia udah mau turun di dekat kandang bulat itu, dia berarti sudah ini ya, sudah hafal ya. Pokoknya dihafalkan dulu sampai dia turun di situ terus. Nanti akan menjauh begitu, nanti dia akan turunnya di situ juga. Dan itu sebaiknya kandang itu ditaruh di dekat pegupon dia kalau memang ingin menjadikan dia sebagai burung kentong. Itu nanti dilepas, dia turun di kandang bulat itu kan dekat peguponnya atau dekat kandangnya ya. Nanti satu saat dia kalau sudah jauh, kemudian dia tidak dalam kondisi giring pun, kita lepas begitu dia akan turun di kandang itu ya, tanpa diklepek itu. Sedangkan saya punya juga yang blorok itu tidak saya latih sebagai burung kentong, tapi dia kalau udah kalau dilepasin, kalau dia tidak kondisi giring, biasanya dia akan turun langsung ke kandangnya. Itu tidak saya sengaja kalau yang blorok. Kalau yang dulu sekali yang warna megantritis kalau tidak salah, itu memang sengaja saya bikin begitu supaya dia jadi pelatih terbang bagi piik-piik yang belum ada jodohnya, sampai piik itu nanti ada jodohnya, kemudian untuk melihat mentalnya dia, apakah dia akan ikut gandengan partner terbangnya atau dia akan turun ke cewekannya. Itu ya Mas Judiet. Jadi coba kalau Anda ingin punya merpati kentong yang bukan terah dari burung kentong, dilatih begitu. Kalau burung kentong dia jelas akan, sudah tanpa dilatih pun secara otomatis dia akan ada gen memori yang terbawa dan dia akan turun langsung ke kandangnya ya. Tapi saya rasa untuk memperbagus tabiat dia, kebiasaan dia, ya tetap dilatih seperti yang saya lakukan itu ya. Kita lepas dalam kondisi giring dulu, supaya dia turun ke situ terus. Nanti lama-lama setelah jauh, walaupun dia tidak dalam kondisi giring, kita lepaskan saja, itu biasanya dia juga akan turun ke situ. Jadi tidak harus untuk memiliki burung kentong itu dengan membeli terah yang burung kentong. Tapi seandainya ada, lebih baik yang burung kentong. Itu ya Mas Yudi Ed. Kalau untuk rabaan dan lain-lain samakan saja dengan burung-burung biasa. Maksudnya burung rumahan ataupun burung kolong. Tapi ada satu hal yang kalau menurut saya membedakan burung kolong dengan burung rumahan itu, kalau burung kolong itu rata-rata pinggangnya ramping ngisi ya, tapi kalau untuk burung rumahan atau burung kentong menurut saya lebih baik yang besar ya, pinggangnya besar full. Itu nanti karena kalau burung rumahan atau burung kentong itu dia biasanya ketinggiannya itu memang sungguh-sungguh tinggi ya, sampai nitik gitu ya. Kalau untuk burung kolong itu pinggangnya tipis karena dia bukan tipis ya, ramping tapi kepenuh tetap ya. Karena dia
ketinggiannya tidak terlalu, karena begini ya, kalau untuk pinggang yang besar itu biasanya nanti kecepatannya itu semakin tinggi dia akan semakin cepat, dia nggak bisa langsung cepat terus gitu ya, tapi bertahap dia makin ke bawah makin cepat. Tapi kalau yang ramping kan kadang-kadang dari atas begitu nukik gitu langsung kencang gitu ya, walaupun ada juga yang tukikan pertama itu kurang kencang, nanti akan semakin ke bawah semakin kencang. Tapi kalau untuk rumahan sebaiknya, atau burung kentong itu sebaiknya yang pinggangnya agak besar ya, jangan terlalu ramping supaya dia tenaganya ada terus dari tinggi sekali sampai bawah. Itu yang saya perhatikan kalau saya waktu bermain burung rumahan untuk tomprang ya Mas Yudiet. Semoga ini bisa menjadikan referensi bagi Mas Yudiet dalam memilih merpati untuk calon atau bahan burung kentong ya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain akan bisa membandingkan satu burung yang untuk kentong sama yang burung rumahan atau yang untuk burung kolongan. Sebaiknya pemilihan pinggang itu yang menjadi perhatian kalau untuk burung rumahan sama burung kentong. Begitu ya Mas Yudiet dan teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini berguna, bermanfaat sebagai referensi dalam pemilihan burung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.